Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Alfi. Apa kabar kalian semua? Baik Bu. Alhamdulillah. Salam sehat semuanya ya. Sebelumnya, Ibu akan perkenalan dulu. Nama saya Siti Alfia Khairunisa atau bisa dipanggil Bu Alfi. Bu Alfi di sini akan menggantikan guru agama kalian untuk sementara waktu. Baik anak-anak, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini, pada materi kali ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama. Yang kedua, memahami sikap toleransi dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud pemahaman dari Quran Surat Al-Kafirun. Yang ketiga, menunjukkan sikap toleransi dan simpatik kepada sesama sebagai wujud pemahaman dari Quran Surat Al-Kafirun. Pengertian toleransi. Toleransi dalam Islam disebut juga tasamuh, yang berarti bermurah hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, saling menghargai pendapat orang lain. Jadi, toleransi adalah saling menghargai perbedaan. Perbedaan apa saja? Bisa perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan agama, dan perbedaan kebiasaan atau mungkin adat dan istiadat. Adapun sikap toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda secara bahasa, budaya, maupun agama. Jadi, jika ada perbedaan di antara kita, itu dilarang saling mengejek, saling mencela. Karena kita diajarkan untuk toleransi, bekerja sama, saling menghargai. Begitu ya adik-adik ya. Sikap tasamuh juga dapat kita tunjukkan dengan sikap sabar menghadapi keyakinan, pendapat, dan amal-amal orang lain yang bertentangan dengan keyakinan, pendapat, dan amal kita. Jadi contohnya ada teman kita mungkin di kelas ada teman yang berbeda agama. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita dilarang mencela, dilarang memaksa teman kita itu yang berbeda agama untuk berkeyakinan sama dengan kita. Karena tidak boleh ada paksaan dalam berkeyakinan dan beragama. Seperti itu. Jadi misalnya tadi ada teman yang berbeda agama, terus ketika kita mau sholat ke masjid, nah teman itu bisa menemani, nungguin di luar, seperti itu. Nanti gantian, ada teman yang mau ke gereja, nah kita bisa nganterin, sekedar nunggu di luar, seperti itu. Kita juga dilarang untuk menentang keras
menyakiti dan mencela orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Karena dasar sikap toleransi adalah kasih sayang, saling menyayangi. Adanya kasih sayang dari sesama akan mendorong kita untuk menghargai dan menghormati orang lain. Tujuan dari toleransi adalah menghindari kekerasan dan menciptakan kerukunan dan kedamaian hidup bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita membiasakan diri untuk saling bekerja sama dalam kebaikan, saling menghargai orang lain, dan saling tolong-menolong. Jadi, perbedaan itu fitrah manusia ya. Ada hitam, ada putih, ada besar, ada kecil, ada apalagi ya? Ada banyak sekali perbedaan di dunia ini. Contohnya ada di Indonesia ada perbedaan bahasa, ada perbedaan budaya, ada perbedaan agama. Tetapi kita harus saling bekerja sama, harus saling menciptakan kerukunan agar bisa damai dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada ayat potongan dari surat Ini ada potongan ayat dari surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita harus bersikap saling tolong-menolong. Tolong-menolong itu tidak memandang siapapun, tidak memandang agama, tidak memandang itu siapa, mungkin si kaya dan si miskin, itu tidak memandang seperti itu. Jadi adapun teman atau saudara atau orang lain yang tidak dikenal pun butuh bantuan kita harus membantu. Karena sudah dijelaskan harus tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan tentunya. Jadi di sini itu tolong menolong dalam konteks kebaikan. Dilarang saling tolong menolong, tapi untuk berbuat dosa atau berbuat permusuhan itu tidak boleh. Adapun sikap tasamuh atau toleran telah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 bahwa ibadah mempunyai cara berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan kehendak mereka dalam hal yang berkaitan dengan agama dan keyakinan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Ada orang yang beragama, mungkin contohnya ada orang yang beragama Kristen, sedangkan saya orang Islam. Saya tidak boleh mengajak atau memaksakan kalau harus masuk ke Islam, karena kita berbeda keyakinan, tetapi harus tetap saling menghargai. Bagimu agamamu, ya udah itu agamamu, bagiku agamaku, ya ini agamaku, seperti itu. Contoh sikap atau perilaku toleran. Yang pertama ada menghargai teman yang berbeda pendapat dengan kita. Misalnya di kelas ada pemilihan ketua kelas, kan mengadakan rapat ya, musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, mungkin ada si A yang berpendapat untuk memilih teman yang pertama, yang nomor 1 misalnya. Nah, si B memilih yang nomor 2, kan berbeda pendapat. Tapi nggak boleh saling bermusuhan. Itu pendapatmu, ya udah,
Nah, ini pendapatku ya sudah itu, tapi tidak boleh saling mencela ya, tidak boleh saling mencela yang menimbulkan permusuhan. Yang kedua, tidak membuat keributan di kelas saat guru menjelaskan. Jadi, ketika ada guru menjelaskan di kelas, kita tidak boleh ribut di dalam kelas. Kita harus menghargai guru yang sedang menjelaskan di depan kelas. Yang ketiga, tidak membenci atau menyakiti perasaan seseorang yang berbeda keyakinan. Nah, itu tadi, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menyakiti. Harus berbicara yang sopan, harus berbicara yang santun, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang keempat, tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, tetap berteman dengan teman yang berbeda keyakinan. Jangan kalau ada teman yang berbeda keyakinan tapi kok malah dijauhi, katanya nggak mau berteman karena kamu kan berbeda keyakinan dengan saya. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus tetap berteman, kita harus tetap bekerja sama. Selagi itu dalam konteks kebaikan. Nah, ini ada beberapa gambar yang mencerminkan sikap toleransi. Gambar yang pertama itu kan ada anak-anak dari berbagai suku, berbagai etnis di Indonesia sedang bermain bersama ya. Ada yang orang Jawa, ada yang orang Tionghoa, ada yang orang ini mana? Ini perbedaan budaya, tetapi mereka saling bermain bersama sehingga menimbulkan kerukunan. Nih, gambar yang kedua. Ada gambar dua anak, satunya memakai jilbab, satunya tidak. Nah, ini orang yang memakai jilbab ini orang Islam. Nah, ini yang tidak memakai jilbab orang non-Islam. Tapi mereka saling bekerja sama. Mereka belajar bersama, berdiskusi, bermusyawarah. Itu menunjukkan sikap toleransi. Ini juga yang nomor 3, gambar ketiga, ada gambar perbedaan agama. Mereka saling bekerja sama, saling membantu. Ada orang Islam, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Katolik, satunya lagi orang Konghucu. Karena di Indonesia kan ada 6 agama yang diakui ya. Nah, kita harus saling bekerja sama itu tadi. Harus bekerja sama, harus saling menghargai, tidak boleh saling mencela. Materi selanjutnya yaitu pengertian simpati. Simpati berarti rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Secara umum, simpati diartikan perasaan kebersamaan hingga seseorang mampu merasakan perasaan orang lain. Contoh sikap simpati, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Jadi kalau ada teman yang curhat, itu didengarkan sampai selesai ya. Minimal kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Kalau ada teman yang sakit, dijenguk, didoakan biar cepat sembuh. Yang ketiga, membantu korban bencana alam. Kalau ada bencana alam, kita harus membantu. Kan tadi sudah disebutkan, kita harus bersikap tolong menolong. Nah, korban bencana alam itu kan membutuhkan bantuan kita ya. Maka dari itu kita harus membantu, baik itu membantu dari materi atau mungkin dari tenaga, bisa saja. Yang keempat, mengucapkan selamat kepada orang yang sedang berbahagia. Nah, itu hal sepele tapi membuat hati orang lain itu senang. Maka dari itu, kalau ada teman yang berbahagia, kita juga ikut bahagia. Kalau ada teman yang susah, kita juga ikut susah. Kita saling
membantu. Baik anak-anak, kita cukupkan pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya ada yang ditanyakan atau Bu Alfi yang tanya ini? Ayo, ada yang ditanyakan apa enggak? Tidak. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.